Sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia seperti dokter, TNI, suster, dan lain sebagainya dengan humanoid robot. Yang dimaksud dari mosi ini adalah Dewan ini akan melakukan transisi secara bertahap terhadap pengalokasian bantuan kemanusiaan yang berbasis dengan tenaga manusia karena mereka memiliki kekurangan yang cenderung bisa digantikan oleh humanoid robot. Namun hal ini masih dilakukan dengan bertahap, tidak digantikan secara sepenuhnya. Status quo di sini adalah kesulitan keterjangkauan tenaga manusia terhadap daerah terpencil dan tenaga yang terbatas. Sebagai contoh, di Papua, Indonesia, kesulitan masyarakat di sana adalah tidak bisa mencapai tenaga ahli sehingga mereka harus berkelana ke pulau lain atau bahkan negara lain hanya untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka bisa dapatkan di tanah mereka sendiri. Namun, kesulitan mereka dalam mencapai pulau lain atau negara lain adalah biaya yang sangat mahal, sehingga tidak semua masyarakat mampu untuk mencapai hal tersebut. Status quo yang kedua adalah ancaman nyawa terhadap tenaga manusia ketika sedang bertugas. Yang ketiga, kebanyakan masyarakat internasional belum puas dengan tenaga manusia. Kebanyakan tenaga manusia tidak bekerja dengan sepenuh hati, tidak dalam sepenuh hati secara harfiah, namun tidak stabil dalam masa-masa bekerjanya. Seperti dalam 5 tahun pertama, ada tenaga manusia yang bekerja dengan sangat rajin, namun dalam 5 tahun berikutnya, dia akan melakukan beberapa masalah sehingga dia tidak serajin ketika 5 tahun pertama. Yang keempat, kemampuan tenaga manusia di sini belum merata, sehingga transisi terhadap humanoid robot pantas untuk dicoba. Kenapa saya bisa bilang merata? Seperti yang pertama tadi, tidak semua tenaga manusia itu ahli, sehingga tidak semua bisa memberikan pelayanan yang sama terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh spesialis. Dan biaya itu cenderung mahal dan sulit. Sulit dalam artian adalah tenaga spesialis memerlukan pendidikan yang sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dicapai. Transisi terhadap humanoid penting dilakukan karena tenaga manusia cenderung sulit dipuaskan atau dikendalikan dalam artian nilai gaji, jenis perbekalan, dan transportasi ketika bertugas di daerah yang terpencil, serta kepuasan bekerja. Yang dimaksud di sini adalah ketika tenaga manusia sudah memiliki harapan akan hidup yang lebih tinggi, mereka akan berharap bahwa mereka akan mendapatkan nilai gaji yang lebih tinggi, jenis perbekalan yang lebih elit, dan transportasi yang lebih mewah. Seperti contoh, ketika kita menjadi menteri, kita berharap supaya kita mendapatkan mobil yang mewah, gaji yang tinggi, tunjangan yang tinggi, dan jaminan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu kepuasan bekerja. Kebanyakan masyarakat masih membandingkan diri mereka dengan beberapa orang-orang yang memiliki kepuasan bekerja yang tinggi. Sebagai contoh, ketika saya menjadi tenaga kerja di perusahaan A dengan gaji yang kecil dan transportasi yang rendah, saya akan membandingkan diri saya dengan menteri yang mendapatkan fasilitas yang enak, sehingga kepuasan bekerja saya dalam pabrik tersebut atau kantor tersebut cenderung rendah, karena saya kebanyakan membandingkan apa yang saya dapatkan dengan entitas yang lebih tinggi seperti menteri maupun bos. Dan hal ini bisa ditampik dengan adanya transisi terhadap humanoid robot, karena humanoid robot cenderung terprogram dan terstruktur sehingga mereka tidak akan membandingkan diri mereka dengan entitas yang lebih tinggi. Tujuan saya di sini adalah mengurangi pengeluaran dalam pembiayaan. Sebagai contoh Indonesia, di mana tunjangannya terhadap ASN itu cenderung tinggi, padahal masa efektif bekerja terhadap ASN itu hanya sekitar 25 tahun, tetapi mereka bisa bekerja sampai usia pensiun sekitar 60 tahunan. Apakah itu efektif? Tentu saja tidak. Di usia 50-an, kebanyakan ASN sudah cenderung malas bekerja dan tidak memiliki minat bekerja. Tapi mereka tetap mendapatkan gaji yang sama besarnya dan tunjangan yang sama besarnya. Sedangkan humanoid robot dapat dikendalikan secara efektif dan stabil dalam masa bekerjanya. Dan mereka tidak memerlukan gaji dan tunjangan yang sangat tinggi karena mereka tidak memikirkan adanya pembandingan diri mereka ataupun kepuasan bekerja mereka. Yang kedua, mempermudah keterjangkauan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang merata terhadap masyarakat melalui humanoid robot dan mengurangi ancaman nyawa dan risiko kecelakaan kerja.
Dengan adanya transisi terhadap humanoid robot, pembiayaan yang berlebihan dapat dikurangi dengan pengurangan jumlah gaji, tunjangan, dan lain sebagainya karena berkurangnya tenaga manusia yang kurang kompeten. Dalam artian, tenaga yang kompeten pasti digaji dengan tinggi karena mereka memiliki kompeten yang bagus dan dicari oleh banyak orang. Namun ketika itu disamakan dengan tenaga humanoid robot, maka akan ada penstabilan gaji dan lain sebagainya, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran untuk membiayai mereka dan cenderung memberikan kepuasan yang tinggi terhadap masyarakat karena mudahnya pelayanan yang diberikan oleh humanoid robot. Dan yang kedua, memfokuskan transisi di daerah terpencil dan pembangunan fasilitas. Dalam artian, kebanyakan kota-kota besar sudah memiliki tenaga manusia yang ahli. Humanoid robot di sini yang saya inginkan adalah memfokuskan terhadap daerah-daerah terpencil seperti sebagai contoh di Indonesia seperti di NTT, Papua dan lain sebagainya. Kita bisa memfokuskan kebanyakan tenaga humanoid robot di sana sehingga akses lebih mudah dan biaya yang lebih murah. Lalu pembangunan fasilitas yang lebih banyak di sana akan mengurangi kesulitan masyarakat dalam menjangkau pelayanan tersebut. Yang ketiga, melatih humanoid robot supaya memiliki kemampuan yang merata sehingga masyarakat tidak perlu ke spesialis maupun tenaga ahli untuk pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan secara mudah. Transisi ini dapat menyelesaikan kekhawatiran masyarakat terhadap akses tenaga ahli karena humanoid robot dapat diberikan atau diprogram supaya menjadi spesialis atau tenaga yang ahli tanpa kurang suatu apapun karena tenaga humanoid robot berbasis dengan pemrograman dari tenaga manusia ataupun ilmuwan. Kenapa transisi terhadap humanoid robot penting? Karena keluhan terhadap tenaga manusia mulai banyak, khususnya di negara yang fasilitasnya belum merata dan ekonominya sulit untuk datang ke tenaga ahli atau negara yang sudah merata. Manfaat atau hasil transisi yang akan didapat sesuai dengan kekurangan tenaga manusia yang ada saat ini. Bahkan jika sebuah negara sudah memiliki fasilitas dan tenaga manusia yang merata, namun transisi ini akan membantu dalam hal anggaran yang semakin efektif dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.